Baik Bapak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami dari kelompok 1 pada program studi PTSD Universitas Lampung ingin melaksanakan observasi mengenai tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak, nanti izin Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut kita. Untuk yang pertama Bapak, kelas berapa saja yang sudah memakai kurikulum Merdeka ini Pak? Ya, untuk SD Negeri 6 Metro Pusat ini yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu ada kelas 1 dan kelas 4. Jadi baru kelas 1 dan kelas 4 untuk tahun 2023. Tapi nanti insya Allah untuk tahun 2024 kita menggunakan kurikulum Merdeka seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 4. Jadi masih pada tahun ini Kelas 1 ya, kelas 1 dan kelas 4 dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hambatannya apa saja Pak setelah melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Nah, hambatannya untuk kurikulum Merdeka itu awal dari dulunya kami jujur untuk dari dulu itu ke kurikulum Merdeka itu kan kurikulum baru Pak. Nah, jadi pengenalan atau apa ya, sosialisasinya itu memang masih belum semua, belum menyeluruh. Jadi baru beberapa, contohnya paling yang mengadakan sosialisasi kurikulum Merdeka itu kelas 1, kelas 4 karena memang yang dilaksanakan kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk hambatan di siswanya, siswa itu kan di sini kan dituntut aktif ya Mas, kalau kurikulum Merdeka. Nah, jadi siswa itu tuh karena mungkin namanya anak SD, aktifnya itu kadang kebablasan. Jadi mungkin kita kontrol anak SD itu agak susah. Itu untuk hambatan kami dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Tapi selebihnya insya Allah dapat berjalan dengan lancar karena di Metro ini ada KKG juga. Nah, itu disitulah sosialisasi, tempat sosialisasinya kurikulum Merdeka itu dilaksanakan. Jadi intinya kurikulum Merdeka ini masih baru, jadinya masih butuh proses. Ya, iya Pak. Ya, masih butuh proses untuk pengembangannya lebih baik agar semua bisa lebih paham. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Pak, penerapan dalam pembelajaran Merdeka itu bagaimana Pak? Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu kan anak itu kan lebih aktif daripada gurunya. Jadi kami di sini pembelajaran kurikulum Merdeka itu karena di sini beda dengan kurikulum 13. Kalau kurikulum 13 itu kan satu tema ada IPA, IPS, bahasa, matematika dan sebagainya. Nah, kalau di sini kan lebih ke per bidang studi. Nah, jadi dalam proses pembelajaran sebenarnya lebih mudah Mas. Lebih mudah karena cuman kita fokus di bidang studi yang kita angkut per harinya. Tapi dalam prakteknya karena keterbatasan buku dan media yang lain, jadi ada beberapa hal yang harus kita cari sendiri medianya. Contohnya misalkan kita kelas 4 ini kan materi JAD dan masa dan JAD itu untuk materi IPAS. Nah, di situ karena di buku itu ada beberapa hal yang mungkin tidak ada, jadi kami harus membawa sendiri, memberikan contoh sendiri. Nah, di situ kami hanya memberikan umpan saja. Nanti anak yang mencari tahu sendiri. Misalkan apa itu zat, apa itu massa, terus bisa jadi benda cair, benda padat. Itu nanti anak yang mencari sendiri, kami hanya memberikan umpannya saja. Membawakan medianya ini es, ini air. Es ini dapat mencair, itu karena apa? Seperti itu. Jadi kurikulum Merdeka ini walaupun masih Pak, butuh proses dalam pengimplementasiannya, tapi juga ada kelebihannya. Ada kelebihannya, banyak kelebihannya. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, tantangan guru dan sekolah, lalu solusinya itu bagaimana Pak? Tantangan yang dihadapi oleh guru dan sekolah itu, terus solusinya bagaimana? Tantangannya kami di sekolah itu yang jelas, yang pertama ini tantangan di bahan ajarnya. Jujur kami masih sangat kurang untuk bahan ajar karena ini kurikulum baru, jadi belum selengkap kurikulum 13. Satu, yang kedua untuk implementasi di sekolah juga kadang banyak banyak kendala-kendala yang sifatnya teknis Mas. Contohnya misalkan pelaksanaan ILMA itu kan semua guru harus terlibat di dalamnya. Nah, itu agak susah untuk mengimplementasikan itu karena itu harus melibatkan semua guru, semua murid, ya kan? Nah, itu agak susah implementasinya. Solusinya untuk kurikulum 13 itu kurikulum Merdeka ini, yang pertama itu pasti dalam kegiatan kelompok kerja guru harus lebih digalakkan lagi agar sosialisasinya lebih jelas, semua guru juga tahu. Habis itu
bahan ajar juga mungkin untuk 2024 ini sudah lengkap, cuman untuk sekarang kan masih banyak yang kurang. Dua, yang ketiga untuk pelaksanaan P5 ini, karena P5 ini P5 ini kan intinya kan pembelajaran itu kan bukan harus ada di situ kan, ada beberapa yang kayak iman, takwa itu kan harus hadir. Nah jadi memunculkan apa yang namanya ya, sub-subnya itu harus ada kerjasama dari semua guru, baik itu guru bidang studi ataupun guru kelas. Itu solusi dari saya atau dari rekan-rekan yang lain. Ini Bapak. Jadi tantangan ini malah menjadi suatu apa ya Pak? Dorongan Ya, dorongan untuk menjadi lebih yang baik lagi. Oke Pak, tanya selanjutnya Pak. Kemudian setelah guru melaksanakan kurikulum merdeka ini Pak, bagaimana pelaksanaan kurikulum, kemudian apa bedanya dengan kurikulum 2012? Pelaksanaannya untuk selama ini kebetulan kami melaksanakan itu baru 1 semester. Ini baru pas ini, hari ini pas kebetulan. Nah dalam 1 semester itu tantangan yang kami hadapi itu yang pasti mengaktifkan anak, tapi sesuai dengan konteksnya. Jadi bukan anak yang aktif dan 12-an. Nah itu salah satu tantangan kami. Yang kedua itu administrasi kayak penilaian rapor, terus habis itu kayak CP, ATP. Kalau dulu kan RPP, kalau sekarang nggak ada, adanya CP, ATP dan modul. Nah itu satu tantangan kami yang perlu berkembang. Terus implementasinya di sekolah, bedanya dari kurikulum 13. Kalau kurikulum merdeka ini karena apa ya, maksudnya ada program P5, ada program akademik biasa. Nah itu suatu tantangan yang luar biasa. Kami harus bisa membagi waktu antara pelajaran akademik dan proses profil pelajar Pancasila. Itu kan profil pelajar Pancasila kan setiap sekolah itu beda. Cuman kalau untuk di SD 6 itu sistemnya blok. Jadi akhir semester itu kami tampilkan itu hasil karya anak atau misalkan kreasi anak kita tampilkan di situ. Bedanya di situ. Kalau kurikulum 13 nggak ada. Jadi fokus ke pembelajaran, ke moral dan lain sebagainya. Nah, kalau kurikulum 13 kan ada P5-nya. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Pak, dan yang terakhir Pak, di dalam kurikulum merdeka ada P5 Pak. Lalu penerapan P5 juga diintegrasikan dengan pelajaran itu bagaimana Pak? Nah, proses P5 ini kami integrasikan ke semua bidang studi Mas. Jadi di sini P5 itu tidak hanya di satu bidang studi, itu semua harus jadi satu. Ada agama, agama, seni, PJOK, bahasa, matematika, IPAS dan lain sebagainya itu jadi satu Mas. Nah jadi dalam proses pelaksanaannya kebetulan kami kemarin sudah gelar karya dan sudah membuat suatu produk kami itu kemarin adalah tangkas itu terampil dengan kain bekas. Nah di situ ada kreasi dari anak-anak, gantungan kunci, taplak meja, habis itu ada juga ini mozaik dari kain. Nah itu di situ untuk pelajaran agamanya kan masuk di situ, masuk di moralnya di berdoa sebelumnya. Habis itu di situ juga anak itu tidak boleh mengambil punya orang lain, mencuri punya orang lain. Nah itu masuk. Kebetulan untuk PJOK juga masuk karena kita kan membuat sesuatu, jadi dia bergerak, motorik kan. Nah itu masuk di pelajaran PJOK. Habis itu di pelajaran bahasa juga masuk, komunikasi dia bagaimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Terus matematikanya juga masuk, apakah ada nilai jualnya, kebetulan IPS-nya juga masuk. Di situ membuat sesuatu itu kan berarti menghasilkan, ya, seninya juga masuk. Nah kebetulan P5 itu selain kita melaksanakan di sekolah, kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalkan kami di sekolah ini membuat suatu konsep, anak-anak kita arahkan konsepnya, nanti anak-anak kita bawa, karena kita berkaitan dengan kain, jadi kita bawa ke konveksi. Bagaimana di konveksi itu? Apakah kainnya masih bisa digunakan? Kalau misalkan jadi barang itu nilai jualnya berapa? Nah itu nanti kita laksanakan itu. Jadi kita menggunakan pihak ketiga, pihak sekolah, dan gelar karya itu terakhir kita padukan dengan marketing. Itu untuk pelajaran kelimanya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah berkaitan dengan mata pelajaran atau terintegrasi, sangat terintegrasi.